Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya, yang dengan rasa syukur tersebut Allah akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus berada di atas ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang wasilah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan sebutkan pengkabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasilah ini, jalan dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya para hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini adalah hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan apabila hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan apabila dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Dan apabila dia mendatangiku dalam kondisi berjalan, aku pasti mendatanginya dalam kondisi berlari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat hadis ini Rasulullah mengkabarkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala
akan mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepadanya. Setiap hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya lebih ketimbang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut lebih ya ketimbang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang 3 orang yang mereka dalam perjalanan lalu mereka berteduh di sebuah gua, yang ternyata ketika mereka berteduh di sebuah gua tersebut, tiba-tiba batu besar dari arah bukit meluncur menuju pintu gua lalu menutup pintu gua tersebut. Lalu sebahagian mereka mengatakan kepada sebahagian yang lain, "Unduru a'malan salihatan amiltumuha fada'ullaha biha la'allahu yufarrijuha ankum." Lihatlah kepada amal-amal saleh yang telah kalian lakukan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dari kalian dengan amal-amal soleh tersebut. Maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, fada'au, lalu mereka pun berdoa kepada Allah, wa tawassalu, dan mereka bertawassul dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka bertawassul dengan amal soleh berupa baktinya kepada kedua orang tuanya. Di mana dia punya kebiasaan di akhir hari untuk menghidangkan susu dari ternak yang digembalakannya setiap harinya. Dan dia tidak akan memberikan kepada anak dan istrinya, bahkan dirinya, melainkan terlebih dahulu diberikan susu tersebut, dihidangkan kepada kedua orang tuanya. Namun di satu hari ia telat pulang karena satu halangan. Lalu dia dapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi telah tertidur, sementara dia membawa susu itu kepada orang tuanya, untuk orang tuanya. Maka dia berinisiatif untuk tetap berada di sisi kedua orang tuanya dalam kondisi tertidur. Dia tidak ingin mengganggu tidur kedua orang tuanya. Dan dia khawatirkan kedua orang tuanya terbangun di tengah malam dalam kondisi membutuhkan susu tersebut. Maka dia terus berdiri memegang wadah yang ada susunya, menanti kedua orang tuanya terbangun untuk bisa meminum susu tersebut sampai dini hari. Bahkan anaknya yang membutuhkannya, istri yang membutuhkannya, ini tidak didahulukannya, bahkan dirinya dibiarkan dalam kondisi berdiri, tidak tertidur. Demikian ini amal solehnya. Dan tatkala orang tuanya telah terbangun, lalu dia berikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Ini amal soleh yang besar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Dia mendekatkan, bertawassul dengan amal solehnya, mendekatkan dirinya kepada Allah agar Allah berkenan untuk membukakan jalan keluar bagi mereka. Lalu
Allah Subhanahu wa taala menggeser batu besar itu sedikit, namun mereka belum bisa keluar darinya. Maka orang yang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya, berupa ia meninggalkan perzinahan, di mana dia sangat berpeluang untuk melakukan perzinahan tersebut, karena tinggal sedikit lagi dia melakukan perzinahan dan tak ada orang yang bisa menghalangi dan melihatnya. Di mana sepupu perempuannya ketika itu yang miskin datang kepadanya untuk meminta bantuan harta kepadanya. Maka sang laki-laki ini mempersyaratkan agar ia bisa menzinahi sepupu perempuannya tersebut. Lalu sang sepupu tersebut menolak. Akhirnya terpisah mereka. Dan di waktu berikutnya karena terdesak, akhirnya sepupu wanita tersebut datang lagi kepadanya. Seperti sebelumnya, maka dia mempersyaratkan hal yang sama, berzina dengannya. Sampai pada waktu berikutnya, akhirnya sang sepupu tersebut menerima tawarannya karena kondisi terdesak, ekonomi terdesak, ya. Kondisi sulit ketika itu. Dan tatkala ia sudah berada di atas tubuh sepupu perempuannya ini, maka sang sepupu perempuan ini mengingatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau merusak cincin yang tidak halal bagimu. Maka bergetarlah tubuh laki-laki tersebut karena dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera meninggalkan wanita itu dan meninggalkan uang yang dibutuhkan oleh wanita tersebut, sepupunya itu, dan sengaja diperuntukkannya. Dengan amal soleh seperti ini, di mana dia punya kesempatan untuk berzina tanpa ada penghalang dan tanpa ada yang melihatnya kecuali Allah beserta dengan para malaikat dan apa saja menjadi saksi di sekitar keduanya ketika itu. Dia berhasil meninggalkan karena takut kepada Allah. Ini amal soleh yang besar. Maka dia berdoa dengan amal soleh tersebut. Dia bertawassul dengan amal soleh tersebut kepada Allah agar Allah bisa mendekatkan dirinya kepadanya. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa, agar dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta kepada Allah agar diselamatkan, diberikan jalan keluar dari gua tersebut yang tertutup oleh batu besar. Lalu bergeserlah Allah, geser sedikit batu tersebut dari gua itu, namun mereka belum juga bisa keluar darinya. Lalu datanglah orang ketiga, giliran orang yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dia, ya, dengan bertawassul, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya, di mana dia pernah mengembalikan hak orang yang pernah bekerja di tempatnya. Yang hak tersebut berupa upah yang telah dikembangbiakkan atau dikembangkan olehnya, bahkan telah berubah menjadi harta yang banyak. Yang ia memiliki beberapa pekerja, namun ada satu pekerja yang tidak mengambil upahnya. Dinanti dan ditunggu, ternyata tak hadir. Lalu dia berinisiatif karena khawatir ini akan hancur. Maka ia pun mengembangbiakkan upah tersebut berupa
biji-bijian yang ditanam. Lalu hasilnya pun ketika itu tak kunjung juga diambil oleh orang yang bekerja tersebut karena juga belum datang. Akhirnya dia kembangkan dengan cara dibelikan kepada hewan ternak. Bahkan hewan ternak tersebut sampai berkembang biak memenuhi satu bukit. Bahkan dipekerjakan orang-orang untuk mengembalakan hewan ternak tersebut dari hasilnya. Lalu dalam kondisi yang begitu banyaknya harta yang sudah dikembangkan dari upah pekerja tersebut, sang pekerja pun datang lalu dia meminta haknya kepadanya. Maka dia mengatakan, ini semua yang engkau lihat ini adalah hakmu, adalah milikmu, demikian. Dia katakan jangan bercanda, ya ini milikmu, ya, karena dia telah mengembangbiakkannya, demikian. Maka diambil semua oleh sang pekerja tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dia tentunya ini merupakan amal soleh yang besar, di mana dia punya amalan amanah. Begitu juga dia tidak mau mengambil hak orang lain. Bahkan dia tidak mau mengambil upah sedikit pun atas pengembangbiakan tersebut. Ini luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini diserahkan kepada pemiliknya. Baik. Nah, di sini amal soleh yang besar, maka dia pun berdoa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan amal solehnya tersebut. Lalu dia meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar, solusi dari kondisi yang menghimpit mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya dengan menggeser batu tersebut dari pintu gua, dan dengan itu mereka semuanya bisa keluar darinya. Masya Allah, ya. Mereka selamat, ya, dalam kondisi ya selamat keluar dari pintu gua tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kata Nabi SAW, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Ya, ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu kalau tidak salah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sujud adalah kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah amal ibadah, menunjukkan bahwasanya amal ibadah tersebut diantaranya sujud ini bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk berdoa agar memungkinkan bagi hamba tersebut dikabulkan, memiliki peluang dikabulkan doanya. Dan doa juga adalah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Doa itu adalah ibadah. Jadi kumpulan-kumpulan ibadah itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, amal-amal ibadah, amal-amal saleh itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia wasilah, jalan yang dengannya para hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tentunya sebesar usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa dia mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah lebih di dalam mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, begitu juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk tawassul, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa dengan doa seperti ini, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Nabi SAW pernah berdoa dengan doa seperti ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang itu menjadi milikmu, yang dengannya engkau menamakan dirimu, atau yang pernah engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang pernah engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quranul Azim itu sebagai pelipur hatiku, penerang dadaku, dan penghilang kesedihanku, serta penepis dari kegundah gulanaanku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi seorang hamba mendapatkan kesempitan hati, kesedihan yang merundung hati, kegundah gulanaan yang menyempitkan hati, maka hendaknya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau dalam kondisi mendapatkan hati yang begitu sesak, dada yang sempit, begitu juga kesedihan dan kegundah gulanaan. Maka Rasulullah SAW berdoa, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Dan beliau berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Karena ternyata nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diturunkan di dalam kitab Allah, baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, atau yang pernah diajarkan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah, atau yang pernah disimpan atau yang sedang disimpan oleh Allah di sisi Allah dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi begitu juga Imam Ibnu Majah di dalam dua kitab sunan keduanya. Hadisnya hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan hadisnya. Itu hadis Abdullah bin Buraidah al-Aslami dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia pernah mengatakan, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar seorang laki-laki yang berdoa, dan dia berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, zat yang maha esa satu-satunya dan zat yang maha tempat bergantung, yang tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan sebagai anak, dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar itu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zami alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang Maha Agung, yang apabila Allah itu diminta doa kepadanya dengannya, pasti dia mengabulkannya. Apabila dia diminta dengannya, maka pasti dia memberikannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa dilakukan dengan berdoa, karena doa adalah ibadah. Dan bisa juga ya, agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung, ketika berdoa. Yang apabila berdoa dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Apabila hamba tersebut meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung tersebut, maka Allah pasti memberikan. Demikian, ya. Nah, ini bisa dipraktekkan, ya. Bagaimana doanya? Tadi sudah kita sebutkan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulangi. Allahumma inni as'aluka bi annaka, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu. Gampang ya. Karena sebahagian dari lafaz doa ini diambil, ya, sebagian besarnya diambil dari, ya, surah Al-Ikhlas, ya. Demikian. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian, seperti itu. Maka sebutkan permintaannya ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali, ya, materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.
Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materinya pada pertemuan mendatang. Baik, kita mencoba untuk beralih ya kepada sesi berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Dan siapa saja di antara para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 0822 8888 6630, 0822 8888 6630. Demikian. Baik ya. Baik. Kita melihat pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan, Ustadz, saya ingin bertanya, apakah setelah sholat Jumat adakah doa bersama? Ustadz, tolong Ustadz berikan penjelasannya. Ini pertanyaan dari Bapak Maizar Hakim yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Baik. Bismillah. Berdoa bersama setelah sholat Jumat. Perlu diketahui bahwasanya berdoa adalah ibadah, maka tata caranya juga harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Berdoa setelah sholat fardu memang ada dianjurkan, karena Nabi SAW pernah ditanya, ayu du'ai asma', doa manakah yang paling didengar? Maka Rasulullah mengatakan SAW, Jaufal lailil akhir, doa yang dipanjatkan di malam yang larut yang terakhir. Kemudian wadubura as-salawatil maktubat, dan di dubur. Dubur itu bisa dua maknanya ya. Dubur dari salat fardu. Maksudnya dubur itu ada dua. Maksudnya penghujung dari salat fardu atau akibah setelah salat fardu, demikian. Ya. Nah, setelah sholat fardu maka termasuk dianjurkan juga untuk melakukan doa. Ini menurut pendapat yang saya condong kepadanya. Walaupun ada pendapat yang lain tidak demikian, tapi saya condong, ya. Karena makna dubur itu bisa dua, penghujung, demikian pula akibah setelah, demikian, ya. Baik, hanya saja tata caranya, ya,
ini juga harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh dikarang-karang. Nah, di antaranya adalah ya dikomandoin. Ini adalah merupakan bentuk cara dalam berdoa yang ini harus ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat itu. Ketika sholat Jumat itu disyariatkan, itu tentunya sampai wafat Nabi SAW itu dilakukan berkali-kali. Ya. Dan tentunya perkara-perkara yang sangat penting dalam sholat Jumat itu tentunya terekam di kalangan para sahabat. Terekam itu maksudnya adalah diingat secara jelas. Dan mereka adalah sebagai generasi awal yang menjadi pemegang tongkat estafet pertama untuk melanjutkan Islam ini kepada generasi berikutnya. Namun bersamaan mereka adalah sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping Rasulnya. Namun mereka tidak mendapatkan, ya, tidak kita dapatkan dari mereka mengkabarkan adanya doa bersama yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tak pernah pula menganjurkan demikian, membuat demikian. Kalaulah hal itu ada, pasti akan dikabarkan oleh sahabat. Kalaupun itu ada di kalangan para sahabat, maka tentu itu akan dikabarkan kepada para tabi'in demikian. Ya, oleh karenanya saya condong memang ini perkara baru. Ya, saya khawatir ini perkara baru. Oleh karenanya tidak perlu untuk ya memimpin doa setelah sholat, ya, termasuk diantaranya adalah sholat Jumat demikian. Ya, lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kebutuhan orang dan keperluan orang itu kan berbeda-beda, ya, tidak sama, tidak semua sama. Kemudian belum tentu doa dari orang yang memberikan komando doa tersebut belum tentu makbul juga, ya, demikian. Nah, ini sebabnya kenapa ya tidaklah layak secara akal untuk berdoa secara dikomandoi. Ya, pertama adalah kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda, sehingga permintaan kepada Allah pun mestinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya belum tentu orang yang memberikan komando doa tersebut itu makbul doanya. Yang ketiga, bisa jadi juga orang yang memimpin doa tersebut adalah orang yang tak paham bahasa Arab. Sehingga terkadang ketika dia menyebutkan bahasa Arab dengan cara yang berlepotan, ya, sehingga salah doa demikian, ya. Maka wallahu taala alam, ya, dengan alasan yang masuk akal ini ya layak untuk ya berdoa masing-masing demikian. Itu lebih utama, ya. Doa sesuai dengan keinginan masing-masing, ya. Seperti itu. Demikian, ya. Berdoalah kepada Allah setelah salat fardu, ya. Begitu juga di hari Jumat. Ya, setelah sholat Jumat berdoa kepada Allah silahkan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing, ya, dengan bahasa yang mudah, tidak perlu harus memaksakan diri dengan bahasa Arab demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Ustadz, saya membeli dagangan teman saya senilai 30.000 dan belum saya bayarkan dengan maksud nanti saya ambil. Saya ulangi, Ustadz, saya membeli dagangan teman saya senilai 30.000 dan belum saya bayarkan dengan maksud nanti saya ambil. Kemudian teman saya itu meminta saya membelikan sebuah barang yang senilai dengan hutang saya tersebut.
Lalu kami bertemu, saya menyerahkan barang yang dia minta dan dia memberikan saya dagangannya. Bagaimana bentuk transaksi seperti ini, Ustadz? Baik, bismillah. Jual beli yang terhutang barang dan terhutang uang, maka ini jual beli yang terlarang bila dia betul-betul mengikat, ya. Saya ulangi, para ulama mereka berijma, bersepakat tanpa ada perbedaan pendapat tentang larangan bai'ul kali bil kali atau bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya adalah jual beli yang mengikat dengan terhutang barang dan terhutang uang. Sang pembeli terhutang uang, sang penjual terhutang barang. Maka ini terlarang, sepakat ijma para ulama, terlarang. Ingat, tapi dengan syarat mengikat. Namun apabila tidak mengikat, ya, apabila tidak mengikat, ya, apabila tidak mengikat itu artinya boleh batal, boleh tidak jadi, ya, dan tidak ada konsekuensi apapun ketika tidak jadi, demikian, ya. Memang dia tidak mengikat, berarti ini bukanlah jual beli, hanya pesan saja, ya, pesan. Jadi barang tersebut dipesan, ditanya harganya sekitar 30.000 begitu, ya, demikian. Nah, kalau seperti ini maka boleh, tidak masalah, ya, boleh, tidak masalah. Nah, kemudian kalau dalam kondisi seperti ini boleh nggak kira-kira, ya, orang yang memiliki barang tersebut, ya, dia minta untuk dibelikan barang senilai dengan hutang. Kebetulan, ya, begitu. Jadi pemilik barang, atau kita katakan, ya, orang yang punya barang tadi itu minta tolong kepada calon pembelinya untuk membelikan barang senilai uang yang nanti akan, atau senilai harga barangnya, demikian, yang akan dijual kepada orang tersebut. Ingat, ini dalam kondisi dia tadinya tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Dibelikan barang, maka 30.000 dibelikan barangnya. Dalam kondisi seperti ini berarti, ya, orang yang membelikan barang tersebut menjadi wakil, ya, menjadi wakil dari orang yang memintanya untuk membelikan barang, ya. Dan tentunya ini tidak ada keuntungan karena sama-sama nilainya seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, ketika barang tersebut sudah dibeli dan mereka bertemu, barang diserahkan, ya, barang diserahkan. Begitu juga, ya, barang yang diminta juga diserahkan, ya. Nah, ketika inilah dia akad diberlakukan, yaitu jual beli barang dan ada keridhaan. Maka yang demikian ini dibolehkan dengan syarat asalnya adalah di akad yang pertama tadi, ya. Apakah dia pesan barang ataukah dia sudah jual beli yang mengikat? Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi pembeda hukumnya, ya, adalah di awal akad tersebut. Apakah itu akad pesan saja ataukah akad jual beli yang sudah mengikat? Demikian, ya. Kalaulah akad pesan saja, maka ini insyaallah taala boleh, ya, boleh. Adapun bila akad tersebut jual beli, ya, dan mengikat, maka di awal saja sudah salah, keliru.
Karena jual beli ini mengikat, padahal dengan terhutang barang, dengan terhutang uang, demikian. Ya. Kemudian di sini ya berikutnya, kalau itu jual beli yang mengikat, maka ini yang transaksi pertama adalah jual beli terhutang barang, terhutang uang. Ini jual beli kali bil kali. Kemudian ya, orang yang memberikan, orang yang terhutang barang tersebut mengambil manfaat dari orang yang punya hutang uang tersebut dari dia. Orang yang memiliki barang itu mengambil manfaat dari orang yang berhutang kepadanya untuk membelikan barang. Nah, ini menjadi apa? Riba berikutnya. Ingat, kalau itu adalah ya di awal tadi jual beli yang mengikat. Ingat ya. Nah, seperti itu. Kalau tidak mengikat artinya boleh batal, ya, tidak jadi, ya. Contohnya apa yang tidak jadi? Contoh ini, orang yang tadi membelikan barang yang dipesannya, ya, itu ternyata, waduh, tidak jadi saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Contohnya, ini kan barang sudah dibeli, ya tidak apa-apa katanya, ya tidak masalah. Kalau ini tidak mengikat maka tidak masalah pula. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah doa sebelum belajar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, rasul atau nabi, ya, rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa seperti ini barangkali maksudnya adalah doa yang dilakukan di waktu pagi. Karena memang ada zikir di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. Itu 3 kali. Hadisnya sahih, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kemudian begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah setiap sholat, ya, subuh, beliau itu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, seperti itu. Nah, kalau maksudnya seperti ini, maka tentunya boleh, tapi doanya harus jelas begini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Namun perlu diajarkan bahwasanya ini adalah doa di waktu pagi, ya.
Tidak mesti harus ketika hendak belajar saja, demikian ya. Kalau untuk lafadz yang dibacakan tersebut, wallahu taala alam ya, ana pribadi belum pernah tahu ya, belum pernah tahu tentang hadisnya dengan berurutan seperti itu ya. Lebih-lebih ketika dibaca dengan berjamaah atau bersama ya. Nah ini wallahu taala alam, saya pribadi, anak pribadi tidak paham ya, atau tidak tahu tentang dalilnya, demikian. Tapi kalau seandainya anak-anak tersebut diberitahu bahwasanya doa ini adalah doa ketika di waktu pagi ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula atau an-nabiyya ya, nabiyya begitu. 3 kali dibaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya atau rasulah. Dibaca 3 kali, kemudian juga baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kedua-duanya adalah hadis yang sahih ya, dan boleh untuk dibaca karena ini adalah zikir di waktu sabah pagi, demikian. Dan ada sebahagian pendapat yang mengatakan boleh dibaca walaupun telah terbit matahari, demikian. Seperti itu. Ya, telah terbit matahari boleh untuk dibaca walaupun telah terbit matahari. Hanya saja perlu diberitahu kepada anak-anak, ini doa sesungguhnya adalah doa zikir pagi, bukan doa zikir ketika hendak belajar saja. Dikhawatirkan adalah nanti mereka ketika memulai belajar, contohnya di malam hari atau di sore hari, mereka baca doa ini. Ya sementara ini ya kurang tepat ya. Walaupun kalimat doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah ini dibaca juga waktu sore. Nah, kalau gimana kalau dibaca contohnya ya ketika siang hari, belajar di siang hari. Nah, begitu. Nah, ini kesalahannya ketika mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, atau mengkaitkan bacaan tertentu dengan waktu yang tidak ada dalilnya. Maka cukup diberitahu ya bahwasanya ini adalah zikir pagi. Nah, seperti zikir pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah atau nabiyya, ini 3 kali. Begitu juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini juga zikir pagi, demikian. Bahkan ini tidak dibaca di waktu sore hari, ya, demikian. Ya, itu saja. Adapun bacaan yang disebutkan tadi, wallahu alam, ya, Anda pribadi tidak mengetahuinya, tidak mengetahui dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin berkonsultasi apa yang dimaksud jual beli syuf'ah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pernah kita sampaikan ya ketika membahas tentang ya syuf'ah, ya, pembahasan fikih muamalah syuf'ah. Baik, syuf'ah adalah hak kongsi namanya, ya, hak kongsi. Syuf'ah itu adalah hak kongsi, hak perkongsian, ya. Perkongsian yang ini ada kesamaan di dalam pemanfaatan sesuatu, ya. Baik. Nah, hak syuf'ah ini adalah hak yang diberikan kepada teman kongsinya, yang tidak boleh dijual kepada pihak lain kecuali dengan izin, ya, atau ditawarkan terlebih dahulu kepada teman kongsinya, seperti itu.
contoh ada dua orang yang patungan untuk membeli satu lahan. Atau contoh yang lainnya adalah seperti abang beradik yang mereka ini ternyata mendapatkan warisan berupa rumah atau lahan. Satu lahan atau satu rumah. Maka satu dengan yang lainnya ini punya hak syuf'ah namanya, itu hak perkongsian. Di mana tidak boleh salah satu dari pihak tersebut untuk menjualnya kepada pihak di luar mereka kecuali dengan izin salah satunya. Bahkan ya mereka salah satunya itu berhak ya untuk mendapatkan penawaran dari yang lainnya ketika hendak menjual kepada pihak luar. Ya, ketika hendak menjualnya maka masing-masingnya punya hak untuk didapatkan penawaran terlebih dahulu, ditawarkan kepadanya. Jadi kakak beradik atau abang beradik ini kalau mau jual itu tawarkan dulu kepada saudaranya. Gitu juga tadi dua orang yang mereka ingin patungan dan sudah patungan beli lahan. Maka salah satunya itu berhak untuk mendapatkan penawaran bila yang lain ingin menjual ya bagiannya, demikian seperti itu. Itu namanya hak kongsi. Nah, jual beli syuf'ah adalah jual beli ya haknya. Ya. Dan itu atau jual beli bagiannya, dan itu harus pertama sekali ditawarkan kepada teman kongsinya. Demikian. Ya, teman kongsinya. Kalau teman kongsinya banyak juga harus ditawarkan kepada mereka, tidak boleh kepada pihak luar. Ya, harus ditawarkan dulu kepada mereka. Nah, ketika tidak mampu mereka atau diberi izin untuk dijual ke pihak luar, baru boleh baginya untuk menjualnya. Nah, apabila seseorang dari perkongsian tersebut itu menjual ke pihak luar tanpa izin dan tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada teman kongsinya, maka secara syar'i bahkan menurut peradilan agama itu berhak untuk dibatalkan apabila lawan kongsinya atau teman kongsi tersebut menuntutnya. Saya yang berhak, begitu memang boleh, ya, bahkan dibatalkan. Dibatalkan tentunya dikembalikan uangnya kepada pembeli, demikian. Dan kemudian beralih ya pembelian itu kepada teman kongsinya. Demikian seperti itu. Begitu mestinya, ya. Wallahu taala a'lam. Wa fiik barakallah. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri, ya. Mau tanya, Ustadz, kemarin malam di rumah masuk lipan ukuran sedang warna merah. Kemudian saya menjerit karena sudah dekat dengan kaki. Terus dia lari dan menghilang, Ustadz. Itu kayak mana, Ustadz? Bismillah. Hewan berbisa berupa lipan, ular, kalajengking, maka ini hukumnya boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh karena khawatir memudaratkan, ya.
khawatir memudaratkan. Dalam beberapa hadis disebutkan ya hewan berupa kalajengking, begitu juga ya ular ini dibolehkan untuk dibunuh. Ya, bahkan dalam kondisi ya salat, bahkan ya dalam kondisi salat boleh untuk dibunuh. Demikian dalam hadis yang sahih. Adapun lipan maka disamakan dengan itu. Walaupun tidak disebutkan dalam dalil, wallahu alam, karena mungkin tidak didapatkan lipan ya di negeri Arab atau tidak pernah muncul barangkali di zaman Nabi sehingga tidak disebutkan. Namun disamakan karena sama-sama berbisa dan membahayakan. Maka boleh untuk dibunuh demikian. Ya. Ya, adapun ketika dia menghilang karena kita terkejut ya dan ingin mengejarnya, ya sangat mungkin karena bisa jadi dia hewan yang lebih kecil ketimbang ular sehingga ini bisa untuk dia menyelinap di balik ya benda-benda besar. Bahkan ya kalau ada lantai yang ini bolong begitu, sangat mungkin dia bisa masuk untuk di dinding atau di lantai tersebut, demikian. Seperti itu. Mungkin dugaannya adalah ini apakah jin? Wallahu taala alam, ya bisa jadi. Karena memang ada ya kisah di Madinah di mana ada salah seorang sahabat yang baru pulang dari peperangan lalu mendapatkan di rumahnya ya ular yang besar yang membuat istrinya itu keluar dari rumah karena ketakutan ya dengan tidak berpakaian yang selayaknya ya maka dia marah ya karena ternyata ular ini membuat istrinya keluar tanpa berpakaian menutup aurat yang tepat lalu dia pun menyerang ular tersebut namun akhirnya keduanya baik itu ular maupun sahabat tersebut wafat ya meninggal dunia. Ternyata ular tersebut adalah ya jin yang menjelma demikian. Maka Nabi SAW memberikan ya petunjuk agar mengusirnya terlebih dahulu bukan langsung menyerangnya demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini berlaku hanya di Madinah, yaitu ketika ada ular yang masuk ke rumah maka hendaknya diusir terlebih dahulu. Adapun pendapat yang lain ini berlaku umum baik itu ya di Madinah ataupun di luar Madinah maka terlebih dahulu hendaknya diusir ya terlebih dahulu ya untuk dia tidak tinggal di dalam rumah demikian seperti itu ya kalau dia tidak berkenan maka di sini wallahu taala alam boleh untuk dibunuh demikian ya diusir terlebih dahulu jangan dibunuh ya diusir terlebih dahulu jangan dibunuh demikian. Berbeda dengan lipan karena lipan tidak ada dalilnya wallahu a'lam ya saya pribadi condong lipan itu boleh dibunuh tapi selayaknya sebaiknya agar tidak memberikan mudarat ya maka hendaknya dibunuh dengan membaca bismillah ya membaca bismillah ya karena sesungguhnya bismillah itu sebagaimana dalam hadis yang zikir yang disebutkan Nabi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan apa saja yang ada di langit dan di bumi dengan disebutkan nama tersebut dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui demikian seperti itu. Jadi dengan bismillah insya Allah tidak akan memudaratkan bagi orang yang membunuhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini materi dan sesi soal jawab yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar saya mohon maaf. Adapun kekurangan, kekeliruan itu maka tinggalkan ya. Adapun kebenaran maka ambillah ya. Baik sebelum kita mengakhiri pembahasan ini ya kita motivasi saudara-saudara seiman mari kita berdonasi ya mengarahkan sebagian harta kita
untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang kekurangan dana saat ini adalah 4,3 miliar rupiah. Silahkan ya miliki aset akhirat yang akan terus pahalanya mengalir kepada kita semua ya. Bagi Anda siapa saja yang menyalurkan harta tersebut, miliki aset akhirat, silahkan kirimkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Ya. Anda ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, kirimkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.